الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. رواه النسائي بإسناد حسن. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-54 tentang ciri khusus dari orang-orang munafik. Dan inilah yang menjadikan segala apa yang mereka korbankan di jalan Allah, Allah menolaknya. Allah tidak menerimanya. Allah mengatakan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidaklah Allah menolak segala nafkah, infak, sedekah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul. Cirinya Allah menyebutkan wala ya'tunas shalah. Tidaklah mereka mendatangi salat, melainkan salat yang mereka datangi wahum kusala. Mereka mendatangi dalam keadaan bermalas-malasan. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan tidaklah mereka menafkahkan hartanya, melainkan mereka menafkahkan dalam keadaan terpaksa. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini kita mencoba mengurai bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat kemunafikan. Orang-orang yang menampakkan keimanan tapi hakikatnya menyimpan kebencian kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Berbicara tentang salat, sebahagian besar kaum muslimin menganggapnya telah tuntas, telah selesai. Tidak perlu dibahas lagi tentang salat. Saya sudah salat. Saya sudah mengerti tentang hukum-hukum salat. Saya sudah paham tentang waktu-waktu salat. Saya sudah mengerti seluruhnya. Sungguh perlu kami ingatkan sebagai mau'izah kepada kami pribadi, lastu min khairikum. Bukanlah kami yang terbaik di hadapan hadirin sekalian. Jika hari ini kita bersegera dalam sedekah, hari ini kita bersegera bersemangat mengumpulkan sejumlah uang untuk haji dan umrah, dan hari ini kita juga bersemangat untuk berkurban insyaallah di waktu yang akan datang, dan amal-amal soleh yang lainnya, bersemangat, seluruhnya tidak bernilai jika sholat tidak diperhatikan. Bukankah dalam hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti yang akan dihitung terlebih dahulu seorang hamba di hadapan Allah adalah salatnya. Jika dia baik maka baik seluruhnya. Salatnya akan baik, maka jika salatnya baik, sedekahnya juga akan baik. Salatnya diterima, sedekahnya diterima. Hajinya diterima, sedekahnya diterima. Qiraatul Qur'annya diterima. Tahajudnya diterima, seluruhnya akan diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tapi jika salatnya tidak diperhatikan, maka jangan diharapkan sedekahnya akan diterima. Jangan berharap hajinya akan diterima oleh Allah. Jangan berharap seluruh amal solehnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla jika salat tidak diperhatikan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar kepada salat.
Sampai-sampai Rasul mengatakan minkum mayusalli kamilah. Di antara kamu ada yang salatnya sempurna. Wa minkum mayusalli nisfa. Di antara kamu juga ada yang salatnya hanya setengah saja. Sama bilangan rakaatnya, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat zuhur dan lain sebagainya, tapi hanya setengah nilainya. Minkum mayusalli ar-rubu'. Ada yang 1/4 nilai salatnya, ada yang 1/5 nilai salatnya. Hatta balaghal ashr. Sampai ada yang nilainya hanya 1/10. Fi riwayatin, ada yang tidak mendapatkan apapun sedikit. Tidak dianggap salat. Dia sudah salat tapi tidak dianggap salat. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala Rasulullah sallallahu fil masjid, fadakhala rajulun fasalla fasallama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk ke dalam masjid, kemudian masuk pula laki-laki, lalu dia salat. Nabi memperhatikan laki-laki ini bagaimana salatnya. Setelah diperhatikan salatnya, lalu laki-laki ini pun mendatangi Nabi dan dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian Nabi menjawab salamnya. Setelah dijawab salamnya, Nabi pun mengatakan irji' fasalli. Ulang lagi. Salat lagi. Fa innaka lam tusalli. Kamu tuh belum salat. Subhanallah. Sahabat tadi dia sudah salat. Sebagaimana dia kaum muslimin yang lain salat. Dia sudah ruku', dia sudah sujud sebanyak yang dia tahu tentang salat. Rasul mengatakan irji' fasalli. Ulang lagi. Kamu tuh belum salat. Tidak dianggap salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Umar radhiyallahu anhu menulis sebuah surat kepada seluruh pegawainya. Inna ahammal amri 'indi as-salat. Sesungguhnya urusan yang paling besar di sisiku yang harus kalian perhatikan adalah salat. Faman hafidhaha hafidha dinah. Barang siapa yang menjaganya, sungguh dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha, barang siapa yang menyia-nyiakannya, meremeh-remehkannya, fahuwa lima siwaha adyah. Maka terhadap urusan yang lain dia akan lebih meremehkan. Kalau salat sudah diremehkan, tidak perlu lagi kita lihat bagaimana statusnya sebagai seorang suami. Pasti akan diremehkan kewajibannya sebagai seorang suami. Jika salatnya sudah diremehkan, tidak perlu lagi kita perhatikan bagaimana kedudukannya sebagai aparat penegak hukum. Sudah pasti akan diremehkan tugasnya. Jika dia sebagai seorang pemimpin, pejabat, wakil rakyat, jika salatnya diremehkan, tidak perlu lagi berharap kepada mereka. Tidak perlu lagi berharap. Apa yang kita harapkan dari mereka sementara hak Allah disia-siakan. Hak Allah disia-siakan. Bagaimana dengan hak hamba? Allah yang telah menciptakan dirinya, Allah yang telah mewujudkan diri di alam ini, disia-siakan, diacuhkan, dianggap urusan yang tidak penting, dianggap urusan yang bisa diakhirkan. Tidak perlu berharap. Berharaplah hanya kepada Allah. Karena Rasulullah SAW Umar mengatakan, jika salat sudah diremehkan, yang lain akan lebih diremehkan. Sungguh Rasul Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita. Kabar yang luar biasa. Semoga ini tidak menimpa kepada kita yang hidup di masa ini. Allah memberikan kabar kepada kita. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Di belakang mereka nanti akan ada satu generasi. Generasi yang dua perbuatan ini pasti ada di tengah-tengah mereka. Jika satunya ada, maka yang keduanya pasti. Karena ketika dia berfungsi sebagai ataf dalam ilmu nahwu, maka fungsinya lil mutlaqil jam'. Wajib berkumpul seluruhnya. Bagaimana generasi tersebut? Allah langsung memberikan kabar kepada kita. Generasi adha'us salat. Generasi yang meremeh-remehkan salatnya, mengakhir-akhirkan waktu salatnya, tidak memperhatikan hak-hak salat, rukun dan syaratnya tidak diperhatikan, tumakninahnya tidak diperhatikan. Salat begitu selesai, kalau sudah ini dilakukan, pasti syahwatnya tidak bisa terbendung. Wallah, apa itu syahwat? Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah
Syahwatnya kepada wanita, syahwatnya kepada jabatan, syahwatnya kepada harta, tidak terbendung, tidak terkendali. Kalau salat sudah diremehkan. Betapa banyak manusia hari ini melakukan kemungkaran. Bukankah syahwat yang menjadi pendorongnya? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan salat telah dilalaikan. Salat telah dilalaikan. Tak banyak manusia rakus dengan jabatannya. Berbagai macam cara akan dilakukannya. Meskipun itu yang haram, dia tidak mempedulikan. Tidak terbendung. Sekiranya salatnya diperhatikan, wallah, dia akan menjaga batas-batas hukum Allah. Tapi jika salatnya saja sudah diremehkan, syahwatnya tidak bisa dikendalikan, dia akan zalim. Sebagai penguasa dia akan zalim. Sebagai aparat penegak hukum dia akan curang, akan dusta, akan berbohong, akan mudah disuap. Kalau salatnya sudah diremehkan. Allah mengatakan hafidhu ala salawat, jagalah olehmu salat. Suruh jaga, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga salat. Jaga tumaninahnya, jaga ruku, sujud, jaga syarat dan rukunnya, jaga adab-adabnya. Sampai seorang hamba ketika sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, tumbuh kecintaan dalam hatinya. Sehingga salatnya tidak sebagaimana salatnya orang munafik. Penuh ketundukan, penuh khusyuk. Sungguh Imam Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Awwalu syai'in turfu min hadhil ummah al-khusyuk." Wallah, beliau mengatakan yang pertama sekali nanti akan diangkat, dihilangkan dari umat ini al-khusyuk. Khusyuk. Hatta la tarau fihim khasyan. Sampai kamu tidak lagi bisa melihat di antara mereka orang-orang yang khusyuk. Salah seorang mendatangi Hasan al-Basri, mengeluhkan tentang dirinya yang sudah bertobat, tergelincir lagi dalam maksiat. Bertobat, tergelincir lagi dalam maksiat. Terus seperti itu. Bukankah ini kondisi kita? Hari ini kita bertobat, besok kita bermaksiat lagi. Besok kita melakukan kemungkaran yang lain. Bukankah ini kondisi kita hari ini? Datang kepada Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Apa yang beliau memberikan jawaban? Beliau hanya memberikan satu nasihat. Perhatikan salat. Perhatikan salat. Sehingga para ulama mengatakan, "Man kana salatahu lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar, fa huwa wabalun 'alaihi." Barang siapa yang salatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kemungkaran dan kemaksiatan, sungguh salatnya akan menjadi bencana bagi dirinya. Subhanallah. Maka kita perhatikan salat-salat kita. Ibrahim alaihissalam, doanya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Hari ini kita insyaallah kita sudah berada di bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan keberkahan luar biasa. Di hari-hari ini sampai nanti hari lahir, kisah tentang Ibrahim alaihissalam tentunya akan menyelimuti hari-hari kita, memberikan semangat kepada kita bagi pengorbanan Ibrahim. Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku bisa menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan seluruh keturunanku juga menegakkan salat. Sudahkah ini kita berdoa untuk diri kita? Apakah Ibrahim dengan berdoa seperti itu dia belum salat? Wallah, dia hamba Allah yang dekat dengan Allah. Tapi dia berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat. Wa min dzurriyyati, dan seluruh anak keturunanku juga menegakkan salat. Innaka lasami'ud du'a, Engkaulah yang Maha mendengar. Maka subhanallah, jika salat sudah diperhatikan, salat sudah dipenuhi hak-haknya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya diperhatikan dengan penuh kesungguhan, pengorbanan akan dilakukan dengan sendirinya.
Pengorbanan akan dikeluarkan dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan salat dengan infak. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Allah juga menggandengkan salat dengan pengorbanan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dengan mengharap Tuhanmu, mengharap ridhamu, mengharap Tuhanmu, keridhaan Tuhan, lalu berkorban. Maka terhadap orang-orang menyanyiakan salat tidak perlu diharapkan pengorbanan. Salat yang saya hanya waktu beberapa menit saya tidak bisa dikorbankan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan pengorbanan lebih dari mereka? Bagaimana mungkin? Sekiranya itu dilakukan, wallah Allah akan menolak pengorbanan mereka. Sekiranya itu dilakukan, infaknya dikeluarkan, sedekahnya dikeluarkan, tapi salat tidak mereka perhatikan, wallah Allah mengatakan dalam ayat ini, sedekahnya, infaknya, apapun akan ditolak oleh Allah. Bukankah Allah mengatakan ini seperti tadi? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna salata. Allah menolak apa yang mereka nafkahkan. Allah tidak menerima apa yang mereka korbankan di jalan Allah. Karena salat tidak diperhatikan. Sedekahnya juga karena terpaksa. Semoga bulan Zulhijjah, bulan pengorbanan, bisa kita implementasikan terkhusus dalam urusan salat. Karena sungguh dialah nanti akan dituntut, akan dihitung terlebih dahulu sebelum amal-amal yang lain. Perhatikanlah salat-salat kita. Bersungguh-sungguhlah. Luangkanlah kesungguhan yang luar biasa agar kita bisa salat dengan sempurna. Tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu terburu-buru. Sahabat Rasulullah SAW Ibnu Umar pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul amali qaribuni ilal jannah." Ya Rasulullah, amal apa yang akan mendekatkanku dengan surga ya Allah? Rasul memberikan jawaban, as-salatu ala waktiha. Salatlah kamu tepat pada waktunya. Di lain tempat beliau bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah." Salat apakah yang paling amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul juga mengatakan as-salatu ala waktiha. Salatlah kamu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya kita salat. Kemudian sempurnakan syarat rukunnya, sempurnakan sunnah-sunnahnya. Latihlah diri untuk khusyuk. Kalau kita sudah seperti itu, maka segala macam persoalan hidup, beban hidup yang hari ini kita alami, yang hari ini kita jalani, masalah hutang dan lain sebagainya, masalah dengan saudara si fulan dengan si fulan, kita perdagangan dan lain sebagainya belum pernah terselesaikan. Allah memberikan solusi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Wahai orang-orang beriman, ada kesulitan dalam hidupmu di dunia, ada kesukaran dalam hidupmu di dunia, minta pertolongan kepada Allah. Dengan apa kita minta kepada Allah? Sabar. Apakah cukup sabar? Tidak cukup dengan sabar. Dengan salat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu satu ketika diinformasikan kepada dirinya tentang keluarganya yang meninggal dunia. Siapapun pasti akan sedih ketika salah seorang saudara yang dicintainya meninggal dunia. Maka beliau turun dari kudanya, berwudu sebagai menuju salat. Dia salat 2 rakaat. Ketika selesai salat 2 rakaat, dia pun ditanya, "Salat apakah ini wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu?" Ibnu Abbas mengatakan, "Hakadza yu'allimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beginilah Rasul mengajarkan kepada kami. Lalu dia membaca ayat wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Maknanya Allah akan bersama orang-orang yang sabar dan salat. Jika Allah sudah bersama kita yang salat dengan khusyuk, jika Allah sudah bersama kita dengan salat yang memperhatikan hak-haknya, jika Allah sudah bersama kita dengan salat yang kita perhatikan tumaninah dan kekhusyukannya, kita tidak perlu mengharapkan bantuan yang lainnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغ 70 سنين واضربوهم إذا بلغ 10 سنين. Kaum muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib ingin meringkaskan apa yang telah tadi di awal khatib sebutkan. Begitu pentingnya salat, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengajak, menyeru, memerintahkan anak-anak kita untuk salat. Muru auladakum bisalah inda sabah. Perintahkan mereka untuk salat ketika berumur 7 tahun. Dan kalian boleh memukulnya jika mereka enggan ketika sudah sampai di usia 10 tahun. Inilah kasih sayang yang sebenarnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga menyebutkan kasih sayang suami istri dalam urusan salat. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa yaqadha imra'atahu. Allah memberikan kasih sayang kepada seorang suami yang bangun di waktu malam salat, lalu dia bangunkan pula istrinya untuk salat. Subhanallah. Rasul mengatakan juga tentang salat. Sungguh di antara anak-anak kita dan istri-istri kita akan menjadi musuh bagi kita. Maka perintahkan mereka salat. Inilah kasih sayang yang sebenarnya. Kasih sayang Allah ridhai, kasih sayang yang Allah inginkan, mengajak seluruhnya untuk taat kepada Allah. Jika kasih sayang yang kita bangun memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan tempat tinggal, memberikan jajanan, mainan dan lain sebagainya, sungguh orang-orang kafir jauh lebih baik daripada kita. Sungguh Yahudi dan Nasrani jauh lebih sempurna memberikan itu kepada keluarganya daripada kita. Tapi Allah memberikan permisalan tentang apa yang mereka lakukan. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Tidak ada lain, binatang ternak. Mahabbatuhum kamahabbatil bahaim. Kecintaan mereka kepada keluarganya seperti kecintaan binatang-binatang ternak. Tidak lebih daripada itu. Perintahkanlah keluarga kita untuk salat. Berdoalah sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati innaka lasami'ud du'a. Semoga Allah menjadikan kita penegak-penegak salat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang siap berkorban untuk agama Allah di saat salat kita telah sempurna. Kalau salat kita telah sempurna, insya Allah untuk agama Allah kita akan siap melakukan pengorbanan. Tapi jika salat tidak bisa dilakukan, sungguh orang-orang munafik 300 orang keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ke-300 orangnya mundur sebelum perang Uhud terjadi. Subhanallah. Mereka salat bersama Nabi. Mereka hidup bersama Nabi, tapi salatnya malas. Mereka mendengarkan nasihat-nasihat Nabi, tapi nasihatnya penuh kebencian. Mereka sedekah, sedekahnya juga karena terpaksa. Diminta untuk berkorban di jalan Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar di medan Uhud. 300 orang terseleksi, mereka pulang ke Madinah. Tidak perlu diharapkan pengorbanan bagi mereka jika salat sudah dilalaikan. Semoga kita bisa menjadi mukmin yang paling beruntung. Semoga Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Syam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa ala aduwihim. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin
اللهم اخذ رؤساء الكافرين أخذ عزيز المقتدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.